Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tahun 2022. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang siswi SMA kelas 3 yang dikenal santun dan berprestasi yang harus meregang nyawa secara mengenaskan. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah paman kandung korban sendiri, seseorang yang selama ini dipercaya, bahkan dianggap dekat oleh keluarga. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik peristiwa ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Nani Mia Elvina, atau yang akrab disapa Nani, adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang tengah meniti mimpi di bangku kelas 3 sebuah SMA swasta di Tebing Tinggi. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nani memikul harapan besar orang tuanya untuk menjadi orang sukses setelah lulus nanti. Keseharian Nani penuh dengan energi positif. Ia dikenal sebagai sosok yang humble, rajin, dan sangat berbakti. Karena jarak sekolah yang jauh dari rumah orang tuanya, Nani tinggal bersama kakek dan bibinya di Kelurahan Durian. Di sana, ia tidak hanya belajar, tapi juga rajin membantu menjaga usaha warnet milik kakeknya. Siapapun yang mengenalnya akan terkesima dengan tutur katanya yang lembut dan sopan. Namun, keceriaan itu perlahan memudar saat malam kelabu di bulan Juli tiba. Semua bermula pada Minggu malam, 30 Juli 2022, saat Nani berpamitan untuk mencari makan dan bertemu teman laki-lakinya. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali. Selama 3 minggu, keluarga hidup dalam kecemasan, hingga akhirnya sebuah kabar buruk memecah keheningan. Pada Senin, 22 Agustus 2022, sekitar pukul 11 siang, seorang warga yang sedang mencari rumput kering di lahan kosong Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian, dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Di bawah sebuah pohon, terbaring sesosok jasad yang tertutup rumput, dalam kondisi sudah mengering dan mulai membusuk. Identitas korban terungkap melalui jerit histeris sang ibu, Elva Diana, yang mengenali sandal merah muda kesayangan putrinya yang tergeletak di dekat jasad tersebut, serta pakaian yang masih melekat di tubuh korban. Jasad Nani segera dievakuasi ke RS Bayangkara untuk diautopsi. Hasil medis memberikan kesimpulan yang memilukan. Diketahui, Nani merupakan korban aksi ruda paksa yang diakhiri dengan penghilangan nyawa. Di lokasi kejadian, polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti dan mewawancarai sejumlah saksi untuk menyusun kepingan teka-teki siapa orang keji yang tega melakukan ini. Penyelidikan mendalam Satreskrim Polres Tebing Tinggi akhirnya mengarah pada satu nama tunggal. Isra Madan, alias Madan, alias Ginjak, pria berusia 37 tahun. Fakta yang lebih menyakitkan terungkap bahwa Madan adalah paman korban dari pihak ibu. Pria pengangguran ini tinggal tak jauh dari lokasi penemuan jasad, yakni di Jalan Dr. Hamka. Setelah jasad Nani ditemukan, Madan langsung menghilang dari lingkungan rumahnya. Ia berusaha melarikan diri ke Provinsi Riau dengan membawa sebuah sepeda motor Yamaha NMAX hasil curian milik tetangganya. Akan tetapi, pelarian Madan berakhir pada 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11 malam.
polisi berhasil membekuknya di tempat persembunyian di Kelurahan Mahato, Kabupaten Rokan Hulu. Karena mencoba melawan, polisi memberikan tindakan tegas terukur ke arah kedua kaki pelaku. Madan digambarkan sebagai sosok yang kontras dengan Nani. Jika Nani adalah siswi berprestasi dengan masa depan cerah, Madan adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Di mata warga, ia hanyalah pria biasa di lingkungan Jalan Dr. Hamka, namun tak ada yang menyangka ia menyimpan sisi gelap yang begitu mengerikan terhadap keponakannya sendiri. Dalam kasus ini, motif utamanya bukanlah dendam lama, melainkan nafsu bejat yang telah lama dipendam oleh pelaku terhadap keponakannya sendiri. Madan secara diam-diam menaruh hasrat pada Nani, dan ia menunggu kesempatan yang tepat untuk melampiaskan nafsu jahatnya tersebut. Malam itu, 30 Juli 2022, saat Nani keluar rumah sendirian, Madan mengikutinya dari belakang. Ketika dipanggil, Nani sama sekali tidak curiga karena Madan adalah pamannya. Mereka sempat berbincang singkat hingga memasuki kawasan lahan kosong yang sepi. Di tempat gelap itulah, Madan menyeret Nani ke semak-semak. Nani yang terkejut berusaha meronta, berteriak, dan memberikan perlawanan sekuat tenaga. Takut aksinya ketahuan warga, Madan mencekik leher keponakannya itu dengan kedua tangannya hingga Nani lemas, kehabisan napas, dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Selain jasad korban yang sudah membusuk, polisi mengamankan sepeda motor curian yang digunakan pelaku untuk kabur. Hasil autopsi secara resmi mengonfirmasi adanya tindak kekerasan seksual dan penyebab kematian akibat cekikan pada leher korban. Setelah tertangkap, Madan mengakui semua perbuatannya. Ia mengakui telah meruda paksa dan menghabisi nyawa keponakannya karena korban melawan saat hendak dilecehkan. Tanpa rasa penyesalan yang berarti di awal, ia sempat kembali ke rumah dan berkeliaran selama beberapa hari setelah kejadian sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur. Keluarga besar Nani benar-benar terpukul dan tidak menyangka bahwa serigala yang mereka cari selama ini berada di dalam lingkaran keluarga mereka sendiri. Isak tangis mengiringi kepergian Nani, seorang gadis yang seharusnya tengah bersiap untuk kelulusan SMA-nya. Sementara itu, Madan kini harus menghadapi konsekuensi atas perbuatan kejinya. Ia dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tragedi yang menimpa almarhumah Nani Mia Elvina menjadi pengingat pahit bagi kita semua bahwa terkadang ancaman terbesar justru datang dari orang-orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan. Kehilangan Nani adalah luka mendalam bagi dunia pendidikan dan masyarakat tebing tinggi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu waspada, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Menurut kalian, apakah hukuman 15 tahun penjara sudah cukup adil untuk tindakan sesadis ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.